Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hamba Allah izin bertanya. Kalau punya pelanggaran di pesantren, tapi nggak diketahui oleh pengurus, cara tobatnya bagaimana, Bu ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran ada dua. Jika urusannya dengan haknya orang lain, maka kita harus mengembalikan. Contoh melanggar di pondok, nyuri. Nyuri. Ya karena dia nyuri, maka dia punya kewajiban mengembalikannya. Karena mengambil haknya orang lain. Nyuri uang temennya, pelanggaran pondok. Nyuri uang pondok, pelanggaran pondok. Harus dikembalikan. Itu kalau urusan mengambil hak. Cuman jika pelanggaran-pelanggaran yang bukan nyuri sifatnya, akan tapi peraturan pondok yang ditegakkan. Contoh, harus berjamaah. Wajibnya wajib pesantren, bukan wajib syar'i. Sebab sholat berjamaah adalah fardu kifayah atau sunnah yang dikukuhkan. Nah, sebetulnya bagi santri yang cerdas, faham namanya sunnah yang dikukuhkan kan berat. Nggak akan sering meninggalkan sholat berjamaah. Baik, seorang santri tidak sholat berjamaah, melanggar. Atau tidak berbahasa Arab, padahal peraturan pondok berbahasa Arab. Cuman nggak ada yang tahu, ngobrolnya di tempat yang sepi. Sembunyi di tempat yang jauh, ngobrol sama temannya bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara tobatnya? Tapi sebelum masalah tobat, kami ingatkan bahwa kesengajaan, kecuekan seorang santri dalam melanggar peraturan guru adalah kurang ajar kepada guru, akan menghilangkan keberkahan. Artinya apa? Bahasanya sederhana. Kalau guru mau murabbi, mau mengetahui bagaimana, pasti marah. Berarti kamu kurang ajar kepada beliau. Yang berat kan ini, keberkahan ini. Ya, nggak ada hukuman di hadapan Allah, di hadapan akhirat, nggak ada. Dia tidak tersembunyi, berdua ngomong, bahasa Indonesia, seharusnya bahasa Arab. Seharusnya berbahasa Arab karena peraturan pondok, seharusnya berbahasa Inggris karena peraturan pondok. Lah kok dia dengan sengaja tanpa ada uzur, lah kok ngomong, maka dia ada bentuk su'ul adab kepada gurunya. Itu yang memberatkan ilmunya, menjadi ilmunya susah berkah dan suka manfaat. Ini yang susah. Adapun masalah tobatnya tentu ada dong. Yang peraturan bahasa Arab sudah lewat, saya sudah alumni sekarang, gimana tobat saya? Masa masuk pondok lagi? Ya enggak. Urusan bahasa. Jadi, jika pelanggarannya tidak ada hubungannya dengan hak-hak manusia, atau tidak ada urusan kewajiban dengan Allah, contoh, saya melanggar di pondok, tidak sholat subuh. Nah ini bukan pelanggaran pondok saja, pelanggaran langsung pada Allah. Ganti dong sholat subuhnya, qadha. Tapi yang kami maksud di sini bukan kewajiban kepada Allah, tapi hanya kewajiban pondok. Ya kan tadi itu melanggar. Tapi kemudian tidak dihukum bagaimana? Sederhana. Seperti dulu pernah melanggar peraturan, maka sekarang berusaha bagaimana menegakkan peraturan. Ini ada pertanyaan serupa juga. Mirip-mirip seperti ini, cuman masalah profesi. Seorang sutradara film, dia sudah membuat film banyak. Nangis dia cerita, "Buya, saya punya film itu kalau saya ngelihat aja malu saya." Dia sudah hijrah. Gimana tobat saya? Saya tarik tidak mungkin, sudah saya jual itu. Sudah beredar di YouTube di mana-mana ada film saya yang buat, tapi saya malu melihatnya. Bukankah itu dosa terus mengalir untuk saya? Dulu belum ngerti, sekarang saya tobat. Saya tobat kok berat, saya ingat terus film. Atau satu orang, saya pernah dalam aliran sesat, dan saya telah menjerumuskan orang. Banyak yang sesat karena saya. Lalu saya ingin tobat, dan orang itu sudah bertebaran kemana-mana. Atau saya pernah menyebar satu film kotor, sehingga orang gara-gara film kotor ini rusak, zina dan sebagainya gara-gara saya. Orangnya sudah kemana-mana. Gimana tobat saya? Ini adalah
Sudah tersebar. Mungkin ada satu film kotor disebar untuk anak-anak muda. Sehingga anak muda menikmati film itu lalu melakukan zina dan sebagainya. Dia nyesel. Saya tidak ngerti dulu. Sekarang saya tobat. Gimana tobat saya? Untuk dikejar tidak ketemu. Sudah bertebaran ke penjuru dunia ini. Ada yang satu ke Amerika, ke Singapura, ke Australia, ke Mekah. Ini sudah ada karu-karuan yang pernah mendapatkan video kotor dari dia itu. Nah, film-filmnya tadi juga. Maka kami jawab sederhana. Allah Maha Kasih. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Untuk yang sutradara film kami sampaikan. Seperti dulu engkau pernah membuat 8 atau 10 film kotor. Maka kamu untuk menutup kekotoran filmmu, membuatlah 10 film yang pasti bagus untuk tobat. Seperti dulu kau telah menyesatkan 100 orang, kamu berjanji, aku harus menobatkan, mengajak orang 100. Artinya, seperti diperintahkan oleh Allah, kemaksiatan tutup dengan ketaatan akan menghapusnya. Jika engkau dulu pernah menjerumuskan 1000 orang, ayo sekarang kerja keras bagaimana menjadikan 1000 orang tobat. Biarpun orangnya berbeda. Nah, seperti itu. Makanya, kalau dulu di pondok suka melanggar peraturan, sekarang ayo bergabung lagi dengan pondok bagaimana mengurusi agar pondok tertib dengan peraturannya. Bahkan biasanya, kalau memang dulu jadi malingnya di pondok, yang paling nakal di pondok, itu paling ngerti bagaimana memberi solusi. Kenapa? Dia paling ngerti liku-liku kejahatan di pondok, karena dia ster jahat di pondok. Maka ibaratnya ya, kalau bahasa sederhana, maling itu lebih tahu di mana celah-celah yang bakal dilewati pakar-pakar. Maka kalau maling, mantan maling itu suruh jadi penjaga, dia paling ngerti. Dia ini instingnya hidup, wah paling nanti maling masuk sana. Tahu saya pernah satu madhab dengan dia. Dijaga sana. Jadi lebih ngerti ya. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih tahu tentang tempat-tempat yang harus dijaga. Maka kalau Anda dulu pelanggar di pondok, Anda masuk pondok kembali bukan sebagai santri akan tapi menegakkan peraturan. Karena Anda lebih tahu kira-kira di mana anak bakal melanggar, gimana cara melanggar, Anda lebih cobatnya begitu sederhana. Dengan Allah itu sangat mudah. Dan dengan begitu Anda akan menjadi diridhoi guru. Dulu merusak santri, sekarang Anda berjanji untuk membenahi santri. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.